Halo, halo, halo. Welcome back to PAS Podcast Aflatin Smanta. Actually, I'm today's co-host. My name is Casey. And my name is Anissa Shifaharianti. And here kita ada bintang tamu spesial yaitu alumni kita. Dan boleh nih introduce yourself. Oke, halo semuanya. Nama aku Netania Keisha Pramesti, tapi bisa dipanggil Keisha. Aku alumni Semanta. Aku dari kelas 12 IPA 3 angkatan 55. Dan aku sekarang mahasiswa di Universitas Gajah Mada, Prodi Manajemen dan Kebijakan Publik angkatan 2024. Tapi sebelum semua itu kayaknya Nisa ada pantun nih. Coba deh. Oke. Kak Game makan ikan lele. Cakep. Anak UGM nih, Le. Kayak semua orang harus tahu kalau Kak Kay ini anak UGM deh. Udah pakai almet. Kita juga jadi dua host ya hari ini ya, gara-gara sespesial itu. Welcome Kak Kay. Jadi first of all, how are you Kak Kay? Gimana? Fine. Kebetulan aku besok udah balik ke Jogja ya, jadi agak busy I think. Tapi kalau bulan Januari ini sebenarnya aku udah kosong sih kegiatannya sih. Jadi kesini kayak holiday gitu ya. And how are you Nisa? How are you? Jadi aku di sini ingin menanyakan ke Kak Kay tentang seputar Aflatin lah gitu. Jadi Kak Kay bisa ceritakan sedikit pengalaman Kakak di ekstrakurikuler Aflatin ini dan apa yang membuat Aflatin ini spesial dan istimewa gitu. Oke, to be honest, aku di Sumatera aku bukan anak Akpatin ya, cuman aku pernah ikut kegiatan Akpatin 2 kali. Yang pertama itu kegiatan waktu yang di Qatar Wheel of Culture, aku berpartisipasi sebagai salah satu translator di kegiatan itu, dan juga yang kedua adalah kegiatan BIM ya namanya. Iya, Dan aku di situ ikut berpartisipasi juga, ikut dalam kegiatannya. Keren ya guys. Jadi Kak Kay di sini walaupun bukan anak Aflatin tapi tetap mengikuti kegiatan Aflatin kan. Jadi translator sampai kemarin yang Qatar itu buat mural kan. Oh iya. Muralnya itu di parkiran dan setiap hari anak Semanta itu ngeliatin terus. Karena sebagus itu emang. Nah, we have a question. Oh jadi bagaimana sih keterlibatan kakak di Aflatin untuk membentuk kepribadian dan keterampilan yang kakak miliki sekarang sebagai mahasiswa UGM? Oke, salah satu yang paling berkesan buatku itu waktu kegiatan Qatar Yellow Culture ya, karena aku di situ kan berpartisipasi sebagai translator, karena aku juga anak English Student Club di Semanta. Nah, menurutku kegiatan itu tuh buatku ya berarti banget, karena kayak aku jadi punya pengalaman gimana caranya aku bisa bicara dengan orang-orang dari luar, bahkan dari luar Indonesia pula kan. Dan ini juga berguna buatku juga di kuliah, karena kayak kita kan ketemu banyak orang setiap hari, kayak bukan hanya teman-teman yang udah kita kenal tapi yang belum kita kenal juga. Jadi menurutku itu salah satu yang berkesan dan berguna banget untuk Keren sih itu. Banyak banget ya kak pengalamannya. Ya, karena Aflatin itu emang seluas itu sih menurut aku dari acaranya beneficial banget. Public speaking kita belajar, habis kita juga belajar bagaimana marketing gitu. Pokoknya so far ini nih dari Nisa sendiri nih. So far menurut kamu di Aflatin ini kayak gimana? Itu orang-orangnya keren banget dan mereka tuh bisa ngundang orang luar buat datang ke sekolahan kita untuk banyak ngasih materi gitu. Ya, Intinya keren banget. Maka aku masuk ekskul ini. Nisa udah 2 tahun sama aku di sini dan mungkin tahun depan kita masih lanjut jadi 3 tahun ya. We love Aflatin. Yes, Aflatin forever. Ya, benar. Terus apakah ada proyek atau kegiatan di Aflatin yang menurut kakak sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri kakak? balik lagi aku ngomongin yang Qatar Yellow Culture lagi ya, karena emang itu kegiatannya berkesan banget buatku. Apa sih pertanyaannya aku? Oh, jadi kegiatan Aflatin atau proyek yang membantu perkembangan diri kakak sampai sekarang. Nah, iya. Ya dari acara itu aku ngerasa kayak aku kan anaknya introvert ya jujur ya. Cuman karena aku ikut kegiatan itu, aku jadi kayak bisa lebih buat engage ke orang lain, apalagi kayak ini kan bukan hanya orang yang aku nggak kenal tapi juga dengan latar belakang yang beda. Jadi menurutku ini tuh beneficial juga buat aku, jadinya kayak aku punya pengalaman sebelumnya. Jadi kayak setelah saat aku masuk ke dunia kuliah ini, aku kayak lebih tahu gitu loh apa yang harus aku lakuin karena ikut kegiatan ini. Keren ya kak.
berarti kayak lebih percaya diri untuk menunjukkan di sisi diri kakak gitu. Jadi ada nggak sih yang kakak pelajarin di Aflatin yang kakak terapkan buat kakak kuliah di UGM itu? Ya, aku minta maaf banget karena aku banyak ngomongin yang Qatar Yellow Culture Nggak itu ya. apa-apa. Karena emang apa sih Sespesial itu, iya, istimewa benar-benar banget pokoknya. apa sih Tidak terlupakan. Iya benar, Iya. unforgettable banget buat aku. hold a special place di heart gak sih? Iya, nah jadi karena aku ikut kegiatan itu ya, jadi apa yang bisa aku terapkan dari kegiatan itu untuk ke gimana cara aku bersosialisasi di perkuliahan ataupun kayak cara aku beradaptasi dengan orang-orang ya itu ya, Aku benar-benar belajar dari salah satunya belajar dari kegiatan Aflatin itu ya. kayak aku jadi kayak bisa membangun hospitality yang Oh. bisa aku berikan ke orang lain. Keren. Ada pokoknya nih pertanyaan terakhir buat kakak. Apa sih pesan kakak untuk adik-adik Aflatin di SMA Negeri 3 Pontianak ini? Oke, jadi pesanku buat adik-adik semuanya ya, teman-teman sih. Say Kalau- hi dulu, ayo dulu adik-adik. Sebetulnya aku nggak enak nyebut adik-adik karena ya kita kan nggak beda jauh banget ya umurnya ya. Iya. Anggap aja aku masih anak semata juga gitu. Oh, Mantap, iya. Rai. Udah Jadi- UGM nih, men. Nah jadi pesanku buat kalian jangan pernah takut untuk mencoba guys. Jadi kayak semua kesempatan yang ada take it karena apapun yang kalian lakuin itu pasti suatu saat tuh akan berguna buat kalian. Apa yang kalian tabur itu apa juga yang kalian tuai guys. Jadi Oh, just take the chance. Harus tadi coachnya keren banget loh, apa yang kalian tabur ada yang kalian tuai gitu. Dan juga sebenarnya I still have a few questions for you, apalagi tentang kakak ini kan setahu aku ya anak eligible, Wow. habis itu juga melewati UTBK dan akhirnya lolos ke UGM. I think salah satu hal yang terpenting sekarang, apalagi aku sama Nisa itu kan udah kelas 11 semester 2 kan. Iya. Kita tuh perlu tahu yang kayak tips and tricks untuk mungkin melewati UTBK atau gimana untuk meraih SNBP itu masuk ke daftar eligible gitu. What do you think? oke. Jadi ya aku masuk ke UGM jalur UTBK ya guys. Nah, Keren. Guys, ini Ini contoh guys. ya ampun, aku malu banget. Nah jadi apa ya? Aku cerita dikit aja. Iya, Aku sebenarnya udah persiapan buat UTBK itu dari kelas 11. Emang sih dari awal tuh aku juga emang ngejar SNBP. Cuman karena aku tahu apa yang aku kejar itu kan UGM ya kan tinggi ya kan. Iya. Jadi kayak sense-nya tuh nggak setinggi itu kalau misalkan dibanding yang lain. Iya, jadi selain dari semester 1 aku persiapin di akademik biasanya, aku juga dari kelas 11 aku mulai bimbel, aku mulai kayak nyari-nyari materi di luar bimbel juga untuk belajar materi UTBK. Terus habis itu aku kelas 12 kayak pas udah semester 4 mendekati semester 5 itu aku bener-bener lebih fokusnya di UTBK. Aku nggak begitu mikirin sih kayak nilai di sekolah gimana. Organisasi, Iya. ekskul gitu ya. Jadi aku fokusnya di belajar UTBK di bimbel juga gitu. I think karena kakak tadi ada ngangkut yang kayak apapun hal yang dikasih kayak kesempatan itu gapai aja dulu, gunakan dulu aja kesempatannya. Kakak boleh sharing gak sih kayak satu momen dimana kakak tuh ngelakuin sesuatu yang benar-benar out of your comfort zone gitu. Oke. Ya. Sebenarnya ya aku daftar ke UGM itu juga out of my comfort zone karena walaupun tinggi banget sih. Iya. Karena walaupun emang my dream campus tapi ya kayak ini kampus top 2 gitu Kayaknya kan. semua orang dream campus Iya. ya ada sih. Karena kayak sense tuh emang kecil jadi kayak kalau keterima alhamdulillah tapi kalau misalnya nggak keterima ya udah ya bisa ke tempat lain gitu kan tapi aku maunya di UGM jadi out of my comfort zone aku di SNBP aku masuk eligible juga guys. Nah di eligible di SNBP itu aku juga daftar ke UGM di jurusan yang aku sekarang masukin. Nah tapi ya emang nggak keterima sih tapi I use that pengalaman Mencoba lagi. untuk coba lagi untuk jadi kayak apa ya pelumasku untuk jadi lebih semangat penyemangat motivasiku dan ya kayak aku balas dendamnya di UTBK gitu. Oh, sih. Dan itu berhasil banget balas dendam bener. ya sih. Wah, UGM tuh mimpi kita semua nggak sih? iya. Kayak Siapa sih yang mau masuk UGM gitu? bagi top 3 Indonesia lah. Bener Pokoknya banget. kan, sebagai warga negara Indonesia, sebagai siswa Indonesia pastinya kita mau masuk yang terbaik dan salah satunya itu kan UGM. Kan. So, good job ke Kak Kay untuk masuk UGM semua. Keren. Thank you. Kalau kamu Sa, ada nggak momen dimana kamu tuh benar-benar kayak ini nih di
kenyamanan aku sih, tapi aku mau coba. Ada nggak sebenarnya? Ada sih ketika kayak aku nih banyak sibuknya nih, kayak banyak kegiatannya. Tapi nih tiba-tiba ada orang yang suruh aku lomba di dekat-dekat waktu itu. Nah, aku tuh merasa kayak, alah gimana gitu, mau belajar nih, tapi susah. Sampai pernah waktu itu aku belajar sampai nggak tidur gara-gara untuk lomba itu. Dan itu membuahkan hasil, guys. Iya, karena semua usaha bakalan berhasil ke buah yang manis Iya, banget ya. bener. Good job, besar. Terima kasih. Good job ke kita semua, karena kita semua udah keluar ke comfort zone kita dan akhirnya belajar pengalaman yang sangat-sangat apa ya, kayak apa sih, Berkesan banget ya, di hati ya. gitu. Keren. Maybe kan tadi aku bilang kakak kan SNBP tapi juga harus melewati UTBK kan. Itu kakak ada downtime nggak? Dan gimana cara kakak mengatasi downtime itu? Gimana kakak merasa cuma sedih gara-gara mungkin nggak lolos di SNBP? Oke. Jadi dua momen gimana aku ngerasa down banget itu waktu aku ketolak SNBP dan waktu benar-benar H-3, H-1 mendekati UTBK. Itu kayak kadang tuh aku ya Tekan takut, banget aku tuh. takut ya kan. Iya. Kayak kalau pas ketolak SNBP itu aku ngerasa kayak wah ini apa ya, jalan aku tuh udah berkurang satu gitu. Misalnya aku gagal lagi nanti aku gimana, aku ke depannya bakal gimana. Nah kalau misalkan yang apa mendekati UTBK itu ya karena nervous sih ya, karena Iya. ya siapa sih yang nggak nervous gitu. Bener sih. Itu ulangan biasa Iya, nervous aku bener. lagi UTBK. Ya jujur aku waktu UTBK, sebelum UTBK aku nangis. Jadi kayak aku selama perjalanan ke aku UTBK-nya kan di Untan ya kan. Aku nangis di jalan. Ya kerasa sih kayak dekat gitu. Bener. Bener. Cuman satu tes itu benar-benar bakalan apa sih? Menentukan jalan ke depannya gitu. Iya. Nah, jadi cara aku mengatasinya itu ya I try to apa ya, bukan rasa takut itu nggak aku abaikan, tapi aku jadikan itu sebagai motivasiku. Jadi kayak kalau aku takut sekarang tapi aku nggak bergerak, kedepannya aku bakal lebih gimana lagi gitu. Iya. Jadi kayak mendingan aku bersakit-sakit sekarang biar kedepannya aku bisa kayak wah ini loh hasil perjuangan. Harus terus maju gitu. Iya benar. Pantang mundur. Iya, dan juga berdoa guys. Doa dan doa orang tua itu penting banget. Aku kalau nggak ada teman-temanku, kalau nggak ada orang tuaku, keluargaku, aku mungkin nggak bakal bisa bangun dari keterpurukanku. That's so nice. Iya. Good job. Thank you. Oke. Apa lagi ya? Oh, mungkin dari Nisa sendiri kan kita kan udah tahu kalau Kak Kai kan dream university-nya UGM dan berhasil masuk UGM. Kalau kamu sendiri Nisa mau kemana? Aku sebenarnya mau awalnya tuh aku mau ke UGM kan, tapi aku Amin. amin banget, amin. Amin paling serius. Tapi nanti aku milihnya ke UI. Oh. Amin ya Allah. Amin. Ya kan amin. Kalau Casey sendiri gimana? Aku dulu tuh emang dari dulu tuh aku pengen ke Jawa, cuman nggak terlalu nargetin yang top 3 gitu loh, karena menurut aku kurang realistis. Iya. Tapi jadi sekarang walaupun impian aku masih tinggi, aku insya Allah masih bisa digapai, dan itu aku mau masuk ke UB sama kayak alumni kita Bang Zikri. Iya. Gitu. Kak Kirana juga guys. Iya, Kak Kirana udah di Undip. Hai Kak Kir. Oke sih, menurut aku mungkin bisa sampai di sini, bisa menutup. Boleh. Jadi guys, kita selesai sampai di sini. Thank you Kak Kesia. Thank you Kak Kay for being here, dan juga kita merasa sangat sangat berterima kasih karena kakak meluangkan waktu dan tenaga, karena besok Kak Kay udah mau pulang kan, mau pulang ke Jogja. Kapan mulai kuliah lagi Kak? Tanggal 10. Dekat-dekat dong ini. Oh, Senin dong berarti. Oh my god. Jadi tanggal 8 aku kan kereta apa flightku kan jam 2 kan, terus aku nyampe Jogja Iya. mungkin malam ya karena naik kereta juga kan. Terus habis itu tanggal 9 aku kayak unpack barang, terus tanggal 10 udah mulai kuliah. Berarti sampai sana langsung kuliah gitu ya. Benar banget. Oh. Semangat ya Kak. Thank you. Oke, I think itu aja sih untuk hari ini.